kecuali ada anaknya, cucunya atau keluarganya, walinya yang mau membayarkan, selamatlah dia. Boleh Ustaz, boleh. Ada hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati, syaratnya mati dulu, dan dia punya hutang, maka dipuasakan oleh walinya hutang puasanya. Tapi syaratnya lah mati. Ketika sakit boleh naik. Misalnya ibu sedang sakit, tu ibu anak sadonya. Marilang ama ada hutang puasa mah 30 hari. Ang le beranam mah 55 hari surang ya. Tak boleh. Ya, kewajiban pada yang berhutang bayar. Kecuali dia mau, tapi itu setelah mati. Makanya ibu mengqadanya capek-capek, jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang awak tu kan gitu, ibu ya, ketika muda-muda dulu haid, tunda-tunda, salah tumpuk-tumpuk utang tu. Kini dak takana baranya le itu. Caranya bagaimana Ustaz? Ibu setiap puasa sunat niat mengqada. Terutama Senin Kamis. Senin Kamis qada, Senin Kamis qada, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita bahas bab as-saumi at-tatawwu, puasa sunat. Karena masih berhubung ya, kita dalam suasana Syawal ya. Maka kita akan bahas tentang puasa-puasa sunat yang di pertemuan yang lalu beberapa hadis tentang puasa sunat ini sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa sunat. Pertama kita lihat hadis muttafaq alaih, hadis dari Abi Hurairah. Kata Nabi, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha hadirun illa bi iznihi. Tidaklah halal atau haram hukumnya seorang perempuan itu puasa sunat kalau suaminya di rumah kecuali atas izin suaminya. Nah, ini penting untuk ibu-ibu ini. Semua puasa kecuali Ramadan, bapak ibu, ibu-ibu wajib ada izin dari suami. Tak boleh tidak ada izin. Kalau ada perempuan puasa sunat diam-diam tanpa izin suami, maka puasanya menjadi haram, berdosa. Itu aturannya begitu. Kalau apa-apa, tidak, dia puasa saja sesuka hati. Tapi kalau ibu-ibu, tidak boleh puasa sesuka hati ibu kalau yang sunat. Ya, Ramadan tak perlu izin. Kalau di tagahan Ramadan itu justru tidak usah dipatuhi. Tapi kalau puasa sunat, kata Nabi, tidak halal perempuan itu puasa sunat. Kalau suaminya di rumah, kecuali suami ibu tidak ada rumah lagi dinas luar misalnya, itu boleh tidak tanpa izin. Tapi kalau suaminya di rumah, maka haram perempuan itu puasa sunat kalau tidak ada izin. Itu makanya ibu-ibu malam itu ya ngecek apa? Pak, dia puasa esok. Kok macam tu kusuk dia. Okay. Dah jadi pertanyaan aja le. Tu tak boleh nama lu tu. Jadi bu ulangnya pertanyaan puasa ya. Tak kalau dilarang nama itu. Ya, kalau ibu lah kecap apa aja puasa je le. Itu dilarang nama itu. Ya. Ini tak ada batas ibu ya. Jadi ibu kira yang tua-tua muda-muda saya minta izin, sama yang tua pun minta izin juga. Karena apapun ibadah sunat dia tidak boleh kalau tidak ada izin suami. Hingga ibu ke masjid ini minta izin juga tuh ke suami. Ya tuh. Ibu kalau pergi ke masjid misalnya pak di rumah, yang mengecek juga, tak izin.
Pak, ini kamar saji ya. Dan saya kamar saji lah, kau saji lah caknya. Itu rumah saya ikut itu. Mana tahu ada ibu-ibu dapat suami model itu kan. Berang ibu kamar saji, ya sudah berhenti ibu ke masjid. Karena kewajiban ibu hanya salat, tidak ke masjid. Kata Nabi kan begitu. Ibu kalau ingin masuk surga, amalnya 2 saja. Iza salat khamsaha, datang waktu salat dia salat. Tidak berjamaah tidak apa-apa, rumah sajalah. Nah, kalau laki-laki tidak berjamaah memang ada konsekuensinya. Kata Nabi, bakar rumahnya. Bahkan yang tidak salat berjamaah itu munafik orangnya. Itu kata Nabi. Ya, bainana wa bainal munafikin syuhudul atama wal isya. Beda orang beriman dan orang munafik, maksudnya laki-laki itu, ya, salat berjamaahnya, terutama subuh dan isyanya. Kalau perempuan tidak ada, perempuan tuntutannya tidak ada ke masjid, di rumah saja, tidak apa-apa. Kalau dia tidak mau ke masjid, tapi kalau dia mau lebih baik, karena dihitung lagi langkah kakinya, ada lagi keafdalan yang dia peroleh. Ya. Jadi kalau dilarang ibu, misalnya puasa pergi ya salat berjamaah, ya berhentilah. Nah, puasa juga begitu. Nah, apalagi puasa Syawal nih ibu ya, 6 hari kan, nah, harus minta izin tuh ibu, setiap hari minta izin. Pak, dia puasa Syawal dimulai dia. Yo, tadi lah. Dia puasa Syawal buat turi aja. 6 hari, itu turi bagus aja. Sekali 2 hari lah aja. Tuh, tak boleh turi Pak. Ya sesuai instruksi. Jadi begitu ketetapan ibu-ibu, karena ya kenapa harus wajib minta izin ibu-ibu? Karena bapak-bapak ini kadang-kadang ya kebutuhannya itu tidak standar, tidak sesuai SOP gitu. Makanya ibu wajib minta izin, gitu ya. Itu ketetapannya begitu. Ini untuk puasa sunat saja, nah, tidak puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak usah. Ya. Lalu hadis berikutnya, naha Rasulullah, itu puasa kata Nabi, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah azza wa jalla. Rasulullah melarang puasa di hari tasyrik karena itu hari makan minum. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau puasa hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu memang puasa haram. Tidak boleh. Itu hari wajib makan. Yang tidak makan, yang mau berpuasa dikasih dosa lagi itu. Karena itu hari yang dilarang kita puasa sunat, hari tasyrik namanya. Itu makanya Bapak Ibu, ini Idul Adha ini hari raya terbesar ini Bapak Ibu. Kalau hari raya Idul Fitri, kita itu dilarang makan sehari saja. Hari raya Fitri saja, tanggal 1 Syawal. Berikutnya boleh puasa. Kalau hari Idul Adha, puasanya dilarang 4 hari itu. Tanggal 10, 11, 12, 13. Wajib makan, yang tidak makan berdosa. Itulah hebatnya Ibu. Ya. Nah, tapi kalau yang hari Fitri, sekali saja. Karena itu ada hadisnya, naha Rasulullah an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahar. Rasulullah melarang berpuasa di 2 hari. Hari Fitri dan hari Nahar. Hari Fitri itu artinya hari 1 Syawal, Idul Fitri. Hari Nahar itu hari menyembelih. Nahar itu artinya menyembelih, tanggal 10 Zulhijjah. Ini puasa yang dilarang, ini puasa sunat ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Nahar atau hari Idul Adha, dan ditambah dengan hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari Nahar itu. Nah, itu puasa yang dilarang. Lalu hadis berikutnya, la tasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Janganlah seseorang di antara kamu puasa di hari Jumat. Dilarang puasa hari Jumat. Kecuali jika ia puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi hari Jumat itu tidak boleh mengkhususkan puasa. Kecuali memang Bapak Ibu ya
puasa sebelumnya dan itu rutin, misalnya Bapak Ibu puasa hari Kamis, ya, lalu kemudian puasa hari Jumat, Bapak Ibu sudah punya niat, misalnya mengganti, ya, Ibu mengqadha, ya toh, lalu hari Kamis sambung ke Jumat itu boleh. Tapi mengkhususkan hari Jumat itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Dilarang. Apa sebabnya? Tidak ada sebabnya. Pokoknya Nabi tidak membolehkan kita puasa khusus di hari Jumat. Kecuali memang kita puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari lagi setelahnya. Ibu kalau mengqadha maka Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Boleh. Ya, misalnya Pak sakit atau dulu musafir. Sekarang mengqadha, maka mengqadhanya jangan di hari Jumat. Qadanya hari Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Tapi mengkhususkan hari Jumat berpuasa itu tidak boleh, karena hari Jumat itu hari raya untuk kita sebenarnya, Pak Ibu. Hari Jumat itu hari raya. Ya, jadi kita ini berhari raya, itu makanya hari Jumat itu hari libur sebenarnya itu, Pak Ibu. Hari kita berkumpul-kumpul. Jumat itu berkumpul artinya. Karena setiap umat punya hari suci. Umat Yahudi punya hari suci hari Sabtu. Umat Nasrani punya hari suci hari Ahad. Umat Islam punya hari suci hari Jumat. Dan di hari-hari itu kita tidak boleh berpuasa. Kecuali dia puasa sehari sebelumnya kata Nabi, atau sehari setelahnya. Jadi Bapak Ibu kalau mengqadha nanti jangan mengqadhanya hari Jumat. Bapak Ibu boleh mengqadha hari Jumat kalau 2 hari. Jumat Kamis atau Sabtu Jumat. Itu boleh. Gitu Pak, ketentuannya hadisnya begitu. Karena Nabi larang, ya sekarang Nabi larang, ya sudah. Ya, kita tinggalkan saja. Lalu hadis berikutnya, izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Hadis riwayat Ahmad, apabila Sya'ban sudah separuh, ya, apabila sudah Sya'ban lewat separuh, jangan lagi berpuasa. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak ada puasa nisfu Sya'ban, dilarang itu. Ya. Puasa pertengahan Sya'ban tidak boleh. Bahkan kata Nabi izan tasafa. Izan tasafa itu kalau Sya'ban sudah masuk separuh ke bawah. 15, 16 ke bawah, tidak boleh puasa lagi itu. Kecuali dari awal dia memang puasa. Dari awal Sya'ban dia sudah mulai puasa. Karena dalam hadis lain disebutkan Nabi itu tidak pernah berpuasa sunat lebih banyak di bulan-bulan lain kecuali hanya di bulan Sya'ban. Dan kadang Nabi puasa Sya'ban itu sampai 1 bulan untuk pemanasan namanya, ya, menghadapi Ramadan. Tapi setelah Sya'ban masuk tanggal 15 baru kita mulai puasa sunat, tidak boleh. Ya? Tak boleh lagi. Kita boleh puasa sunat di bulan Sya'ban mulai dari awal. Dari awal boleh. Berapa hari Ustaz terserah, mau berapa hari. Mau 3, mau 5, mau 10, mau 12, mau separuh, mau 1 bulan. Boleh di bulan Sya'ban tuh puasa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tidak mulai dari awal Sya'ban, sekarang sudah masuk 16 Sya'ban, baru kita mulai puasa Sya'ban tanggal 15 ke bawah, itu dilarang. Kata Nabi, bila sudah masuk Sya'ban separuh ke bawah, fala tasumu, jangan kau puasa lagi. Itu aturannya Pak Ibu. Ya, Nabi tidak menyebutkan alasannya kenapa, pokoknya jangan puasa lagi. Kecuali ibu puasanya sejak awal Sya'ban, maka boleh puasa setelah separuh Sya'ban. Tapi yang tidak memulai dari awal Sya'ban, dia hanya mulai di pertengahan Sya'ban, tidak boleh, apalagi memilih nisfu Sya'ban saja. Dulu kan populer sekali puasa nisfu Sya'ban ya Pak. Puasa separuh di bulan Sya'ban, tanggal 15 ya Sya'ban, tak boleh. Memang Nabi larang begitu. Jadi kalau Nabi larang ya sudah, kita berhentikan saja. Ya. Nah, lalu hadis berikutnya, inna Rasulullah kana aksara ma yasu minal ayam yaumus sabti wa yaumul ahad wa kana yaqulu innahuma yauma idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum.
Jadi memang ada hadis dari Ummu Salamah, Rasulullah itu lebih banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad daripada hari lainnya. Dan ia bersabda bahwasanya dua-dua itu hari raya orang musyrik dan aku hendak menyalahi mereka. Kalau tadi hari Jumat dilarang kita puasa. Hari Jumat dilarang Pak. Nabi selain hari Senin dan Kamis, karena hari Senin dan Kamis itu kan memang puasa, Nabi itu ditanya, ya toh, kenapa engkau puasa Senin, puasa Kamis? Satu jawaban Nabi, hari Senin saya dilahirkan. Nah, itu salah satu alasannya puasa Senin. Dan di hadis lain, kenapa engkau puasa Senin dan Kamis? Karena hari Senin dan Kamis amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Jadi amal kita ini Bapak Ibu diangkatnya hari Senin dan hari Kamis. Dan saya senang kalau amal saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi memang amal kita ini diangkat kepada Allah itu hari Senin dan Kamis. Itu kenapa hari Senin dan hari Kamis itu hari kita wajib berdamai. Nabi begitu ya. Tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu sorga dibukakan Allah hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin dan hari Kamis itu Pak, pintu sorga dibuka Allah. Itu kenapa kita disunahkan puasa seperti Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu sorga juga dibukakan Allah. Nah, jadi Ramadan pintu sorga dibuka, kita puasa. Senin Kamis pintu sorga dibuka, kita juga berpuasa. Allah ampuni dosa orang beriman, Allah terima amal-amal mereka saat dilaporkan hari Senin dan Kamis itu, kecuali ada dua yang tidak diampuni Allah dan tidak diterima amalnya. Siapa itu? Satu, orang yang syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang hari itu tidak menegur saudaranya. Allazi bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang tidak menegur saudaranya di hari Senin dan Kamis. Jadi hari Senin, hari Kamis itu hari wajib damai. Karena amal kita dilaporkan kepada Allah. Orang yang tidak berdamai, amalnya tidak dilaporkan. Kira begitu Pak. Jadi Bapak Ibu kalau bercakap, jurang, bertangka, tersinggung, boleh, tidak menyapunya boleh. Tapi sampai hari Kamis. Hari Kamis tegur, salam, jabat tangan. Tangka bercakap apa? Hari Selasa bercakap apa? Jumat bertangka. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin damai. Itu aturannya Pak. Jadi dalam hadis tadi, hari Senin dan hari Kamis itu ya hari diangkat amal. Itu kenapa Nabi lebih banyak puasa di hari Senin dan hari Kamis. Selain daripada hari Senin dan Kamis itu, hari yang paling banyak Nabi berpuasa adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Yaumas Sabti wa yaumal Ahad. Nah, begitu dalam hadis, hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi hari itu tidak ada hari Minggu ya, Ahad. Ya, yaumal Isnin, yaumal Sulasa, Selasa, yaumal Arbi'a, Rabu, yaumal Khamis, yaumal Jum'ah, Jumat, yaumal Sabti, yaumal Ahad, Ahad. Itu semuanya bahasa Arab Pak. Nama hari itu bahasa Arab saja Pak. Dari bahasa Arab itu Isnin, Senin, Selasa, Arba'a, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu. Bakal tipu hari Minggu Pak. Bakal tukar saja Minggu, Ahad kok Pak. Nah, kadang aneh-aneh orang kini kok Pak ya. Tapi ditukar jo Ahad kini lah. Mungkin payah lo sosialisasi oleh Pak. Rasa zaman Belanda oleh Pak. Itu kadang-kadang nggak aneh nama hari Jawa kok Pak. Padahal aku dari Al-Quran dari bahasa Arab semua tuh, dari mulai Senin sampai Sabtu. Nah kata Nabi, kata Ummu Salamah, Nabi paling banyak puasa selain hari Senin dan Kamis itu hari Ahad dan hari Sabtu. Kenapa Nabi paling banyak puasa hari Sabtu dan hari Ahad? Kata Nabi, hari Sabtu dan hari Ahad itu hari-hari rayanya orang musyrik. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu hari rayanya hari Sabtu. Orang Nasrani itu hari rayanya hari Ahad. Hari suci. Mereka punya hari raya. Kalau kita hari Jumat, maka dilarang kita puasa tadi.
Karena hari Jumat itu hari makan-makan. Mereka hari Sabtu, hari Minggu makan-makan, hari Ahad makan-makan karena hari raya mereka. Ya. Jadi hari Sabtu itu hari raya orang Yahudi, hari Ahad itu hari rayanya orang Nasrani, maksudnya hari suci mereka. Mereka tuh pesta tuh, makan-makan mereka hari itu. Ya. Karena itu saya ingin berbeda dengan mereka. Nah, itu kuncinya kenapa Nabi puasanya hari Sabtu dan hari Ahad selain pada hari Senin dan Kamis. Karena saya ingin berbeda dengan mereka, orang musyrik itu. Ya, orang musyrik. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab, termasuk mereka yang musyrik. Kenapa mereka musyrik? Karena mengakui Uzair anak Allah. Wa qalatil yahud, orang Yahudi berkata inna Uzair ibn Allah. Uzair itu anak Allah, musyrik mereka. Orang Nasrani kenapa musyrik? Mengakui Al-Masih ibnullah. Nabi Isa itu anak Allah. Itu maka musyrik mereka. Ya. Jadi Yahudi itu musyrik, Nasrani itu musyrik. Karena mengakui Allah punya sekufu, punya anak. Karena itu kata Nabi, saya ingin berbeda dengan mereka. Kalau mereka makan-makan pesta-pesta di hari Sabtu dan hari Ahad, saya berpuasa di hari itu. Nah, itu kenapa kita dibolehkan berpuasa hari Sabtu dan hari Ahad. Nabi contohkan begitu hadis dari Ummu Salamah. Gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau rajin puasa selain hari Senin dan hari Kamis, boleh hari Sabtu dan hari Ahad. Yang dilarang puasa tadi hari Jumat, tak boleh. Tapi selain Jumat boleh, Senin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh, Kamis boleh, Sabtu boleh, Ahad boleh. Tapi yang paling afdal harinya apa? Kalau hari biasa hari Senin dan hari Kamis. Setelah itu hari Sabtu dan hari Ahad. Kenapa Sabtu dan Ahad? Itu hari sucinya orang musyrik. Dan berbedalah dengan mereka yang makan-makan di hari itu, maka kita puasa di hari itu. Jadi memang ada kalanya ibadah ini Bapak Ibu, kita berbeda dengan orang-orang orang-orang musyrik. Gini, ada puasa Asyura. Tolong dia nasi cik dia dah. Ingin. Misalnya puasa Asyura. Puasa Asyura itu 10 Muharram. Nabi ketika sampai di Madinah, orang-orang Yahudi sudah puasa Asyura. Lalu ditanya, kenapa kalian puasa? Orang Yahudi di Madinah itu kan banyak. Kami berpuasa bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dan nenek moyang kami dari kejaran Fir'aun. Maka rasa syukur itulah kami berpuasa. Ya, jadi kita boleh berpuasa untuk menunjukkan syukur kita. Jadi puasa 10 Muharram itu Pak Ibu, itu puasa syukurnya orang-orang Yahudi. Sama Nabi Muhammad, kenapa puasa hari Senin kata sahabat? Itu hari saya dilahirkan. Nah, kan syukur namanya itu Pak. Karena saya dilahirkan, saya puasa hari itu. Itu alasan Nabi begitu. Yauma wulidtu, hari aku dilahirkan. Kan boleh kita ulang tahun Pak Ibu. Ya nah? Itu kan ulang tahun namanya tuh. Cuman ulang tahunnya tuh jo ibadah, ndak jo maksiat. Ndak jo bambu-bambu api lilin, kue tepuk tangan pesta-pesta ndak itu lah. Nabi itu ulang tahun tuh Pak. Setiap minggu Nabi ulang tahun mana? Ya kan? Mana Nabi puasa setiap Senin tuh. Alasan Nabi puasa tuh hari saya lahir. Udah puasalah kita. Boleh ulang tahun tuh boleh. Yang tak boleh tuh menyerupai orang-orang non muslim. Dia tak boleh pakai lo topi kate itu lancip. Lalu dipakai lilin, pakai api, tepuk tangan, pesta, potong kue itu tak boleh. Tapi ulang tahun boleh. Ibu ulang tahun, traktir orang komplek makan ke rumah makan. Boleh lah bagi orang makan, boleh salahnya Pak, kadang palun. Ulang tahun diundang orang ke rumah, diundang anak yatim ke rumah, boleh. Yang tak boleh itu kan menyerupai. Nah mereka ini sudah puasa. Tanggal 10 Muharram mereka sudah puasa, orang Yahudi sebelum Nabi pindah ke Madinah. Lalu ketika di Madinah Nabi temui mereka berpuasa. Kalian puasa kenapa? Dulu
Musa dan nenek moyang kami selamat di tanggal 10 Muharram ini. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bihim. Kalau begitu kami lebih layak berpuasa. Maka Nabi suruh sahabat puasa tanggal 10 Muharram. Tapi kata Nabi, khaliful musyrikin. Berbedalah dengan mereka. Maka kemudian disuruh kita puasa tanggal 9-nya. Yang tidak bisa tanggal 9, tambah tanggal 11-nya. Jadi puasa Asyura itu kita sunnahnya puasa 2 hari itu Ibu. Tanggal 9, 10 atau 10, 11. Untuk apa kita 2 hari? Supaya tidak menciplak, itu bahasanya. Supaya kita tidak dituduh menciplak ibadah orang Yahudi. Karena puasa Asyura itu puasanya orang Yahudi. Supaya kita tidak dituduh menciplak, maka bedalah, beda itu ditambah sehari sebelum atau sehari sesudah. Nah, makanya Nabi begitu. Kenapa Nabi banyak puasa hari Sabtu dan hari Ahad? Supaya saya berbeda dengan orang-orang musyrik. Mereka berpesta makan-makan hari Sabtu, saya berpuasa. Mereka berpesta-pesta hari Ahad, saya puasa. Itu kenapa hadis tentang memelihara jenggot dan memotong kumis itu dalam rangka berbeda dengan orang-orang musyrik. Dulu Ibu di Madinah itu orang Islam lebara orang lain. Nah, di Madinah itu ada 3 komunitas. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Orang-orang Nasrani ciri-cirinya bajanggui, yo basungui, kumis dan jenggot sama panjang. Itu Nasrani. Orang Yahudi berkumis saja, tidak berjenggot. Coba cari orang Yahudi, Pak Ibu. Berkumis saja, tidak berjenggot. Nah, supaya kita berbeda dengan mereka, yang jenggot pelihara, yang kumis potong. Jadi kok nampak basi sungui ya bajanggui, nah Nasrani. Kok nampak basu sungui dak bajanggui, itu namanya Yahudi. Kok nampak bajanggui dak basi sungui, itu Islam. Itu berbeda. Itu sejarah janggui kok dipelihara, sungui kok dipotong. Itu ya, walaupun itu memang Nabi ajarkan. Tapi asbab urutnya kenapa disuruh memotong kumis laki-laki, kenapa disuruh memelihara jenggot laki-laki, untuk berbeda dengan orang-orang musyrik di Madinah. Karena orang di Madinah itu begitu, ada 3 entitas, 3 kelompok. Orang Yahudi memelihara kumis, memotong jenggot. Orang Nasrani memelihara kumis dan jenggot. Orang Islam potong kumis, jangan pelihara jenggot. Sehingga kau nampak di jalan, aku Islam kok. Kau nampak, aku Yahudi kok. Calik saya bantu mengkonya Pak. Jadi Bapak Ibu, ya, jangan Bapak Ibu mengatakan itu kalau ndakmu bajanggui, kalau ndakmu motong sungui, ya, ndakmu melaru janggui itu ndak sunnah, ndak begitu tuh Pak. Awal cerita hadis itu muncul itu. Karena Nabi itu selalu ndak mau sama dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi di situ, ndak mau sama dengan mereka. Hingga puasa pun, makan pun ndak sama. Mereka ya di hari Sabtu dan Ahad pesta, kita tidak makan. Mereka puasa hari Asyura, kita tambah di hari 9 dan 11. Jadi itu alasannya Nabi perbanyak puasanya di hari Sabtu dan hari Ahad. Lalu kata Nabi, naha Rasulullah an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Nabi melarang puasa Arafah di Arafah. Nabi melarang puasa Arafah di Arafah. Apa maknanya? Orang yang wukuf, yang haji jangan puasa Arafah. Itu puasa Arafah bagi yang tidak haji. Kalau Bapak Ibu wukuf di Arafah tuh jangan puasa loh. Mati situ bego puasa Pak, sange itu hari. Ya, apalagi zaman dulu Pak. Kalau zaman sekarang masih mending lah lado pohon-pohon lah Pak. Lado kipi angin kodong nembak nayi dah Pak. Tenda-tenda lah banyak. Dulu
Banyak orang mati di padang Arafah tu Pak. Tak tanggung angiknya, tanaman tak ada, batu cadas sampai batadu tak ada. Banyak yang mati pingsan bagai di padang Arafah tu Pak. Karena padang Arafah tu miniatur padang mahsyar. Padang Arafah tu Bapak Ibu, Buya Hamka pernah menulis tentang cerita perjalanan dia naik haji. Itu di padang Arafah tu dia tidak sadarkan diri itu Pak. Saking panasnya padang Arafah itu. Ya. Banyak yang mati di padang Arafah itu Pak. Karena padang Arafah tu begitu di padang Arafah tu tak kenal padang mahsyar dah Bapak Ibu. Orang sarami hanta, hari sange hanta, basasa. Makanya jangan puasa. Nah, itu salah satunya. Jadi puasa Arafah itu hanya untuk yang tidak haji. Yang pergi haji jangan puasa Arafah. Makanya Bapak Ibu disebut ini saumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Ya. Nah, maksud hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Jadi dimanapun kita kalau 9 Zulhijjah itu maka sunnah puasa. Dan 9 Zulhijjah kan tidak sama. Bisa jadi beda-beda. Amerika, Indonesia bisa beda tanggal 9-nya Pak. Tapi dimanapun kita tanggal 9, maka kita sunnah berpuasa. Tidak ada wukuf, tidak ada hubungan dengan puasa Arafah. Bahkan berhenti jamaah haji, tidak ada orang wukuf, loh, tetap puasa Arafah tanggal 9. Jadi puasa Arafah itu tidak ada hubungan dengan haji, tidak haji Pak. Ya. Puasa Arafah itu disunahkan bila kita berada di 9 Zulhijjah. Maka kita disunahkan berpuasa. Lalu hadis berikutnya, la sama an samal abad. Haram orang berpuasa secara terus menerus. Puasa abad namanya Pak. Puasa sepanjang masuknya puasa Pak. Tidak boleh, haram. Kenapa? Karena badan kita wajib dikasih haknya. Yang dibolehkan puasa itu puasa Daud saja. Ada sahabat mengadu Rasulullah, saya ingin puasa. Kata Nabi, puasa Ramadan. Saya ingin lagi, ada Syawal 6 hari. Saya ingin lagi, tambah Senin Kamis. Saya ingin lagi, sehari berpuasa, sehari kau berbuka. Saya bisa lebih dari itu. Jangan. La sama man sama al abad. Tak boleh puasa itu permanen sepanjang masa. Ada mentang-mentang awak kuat, saleh, jangan puasa 1 hari keraja Pak. Tak boleh. Nabi larang. Yang dibolehkan itu puasa Nabi Daud saja, dan itu puasa yang terbaik. Makanya ada hadis Nabi, khairu siyam siyamu Daud wa khairu naum naumu Daud. Sebaik-baik puasa puasa Nabi Daud, dan sebaik-baik tidur Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu puasanya 6 bulan. Sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Itu sepanjang hidupnya. Tidurnya 1/6 hari kata Nabi. 1/6 hari itu kalau Bapak Ibu ya sehari semalam 24 jam dibagi 6 berarti 4 jam. Jadi Nabi Daud itu tidak pernah tidur lebih dari 4 jam. Sehari semalam begitu Pak. Dan Nabi Daud itu tidak pernah tidur lebih dari 4 jam. Jadi kalau tidurnya sedikit maka makannya juga sedikit. Itu kenapa Nabi Daud itu disebut ni'mal abdu, sebaik-baik ahli ibadah. Kenapa sebaik-baik ahli ibadah? Karena tidurnya sedikit, makannya sedikit. Itu makanya Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu 2 hadisnya. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya. Siapa yang qiyam, yang berdiri di malam hari tidak tidur-tidur, dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya. Jadi ada 2 amal di Ramadan itu Bapak Ibu. 1 siyam, menahan makan. 2 qiyam di malam hari, menahan tidur. Dengan menahan makan dan menahan tidur di malam hari itu, siang kurang makan, malam kurang tidur, maka diampuni dosa-dosa kita. Seperti Nabi Daud yang kurang makan dan kurang tidur. Itu makanya ibadah Ramadan itu tidak bisa ya bagage-gagih, capek-capek Ibu. Ibadah malam-malam itu santai-santai. Kalau bisa semalam itu tidak tidur-tidur. Itu kenapa kalau di luar Ramadan kita sunnahnya tidur dulu. Ya ayyuhal muzammil, selimut lu.
Kalau dalam Ramadan ada selimut-selimut lah, sampai pagi kalau bisa ada selimut-selimut lah, jago. Namanya qiyam. Nah, itu mengikuti dengan Nabi Daud tuh. Nabi Daud puasanya paling baik dan tidurnya paling baik. Karena Nabi Daud itu sedikit makannya dan sedikit tidurnya. Tuh. Jadi Bapak Ibu kalaupun saleh namanya tetap tidak boleh melebihi apa yang dicontohkan Nabi Daud. Sehari makan, sehari puasa. Ada juga orang Bapak Ibu yang merasa, Ustaz ambo kalau puasa tiap hari Ustaz rasa lama perasaan badan ambo. Walaupun begitu tidak boleh. Walaupun Bapak Ibu merasa nyaman setiap hari berpuasa tetap dilarang. La sama, tidak boleh puasa kata Nabi. Dan tidak dihitung pahala lagi itu, dia sudah menzalimi badannya. Tidak boleh berpuasa samal abad, puasa yang abadi, yang tanpa putus. Nah, itu dilarang. Oke, ada pertanyaan dulu Ibu sampai sini? Dah ya, hendak kita lanjutkan. Lalu hadis berikutnya, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallah bizalikal yauma an wajhi minan nar sab'ina kharifa. Kata Nabi, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Ini maksudnya sunat nih, bukan wajib. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dengan satu hari puasa itu sejauh 70 tahun perjalanan dari api neraka. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Coba Bapak Ibu hebatnya puasa sunat nih Pak. Kalau ada orang puasa sehari saja, maka dia diharamkan masuk neraka. Dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sehari saja Pak. Bayangkan kok puasa Nabi Daudnya Pak. Bayangkan kok rutin Senin Kamisnya Pak. Apalagi tambah Sabtu Ahad seperti Nabi tadi Pak. Jadi memang puasa ini Pak Ibu bukan ibadah ringan Pak. Ibadah yang sangat besar dan berat nilainya di sisi Allah. Apalagi yang wajib, Ramadan lebih hebat lagi Pak. Yang sunat saja begitu, apalagi yang wajib. Tapi lagi-lagi ini untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu tidak berlaku yang begitu. Justru ibu patuh ke suami itu lebih besar pahalanya di puasa ini. Jadi kalau ibu ke puasa di tagahan di apa? Ibu tidak jadi puasa loh, yang kau dapat ibu kau. Dan bakal lebih kadang dapat ibu lagi karena patuh ke suami tadi. Nah, ya. Tapi ini untuk bapak-bapak nih yang puasa satu hari saja akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sab'ina kharifah. Itulah hebatnya ya kita berpuasa itu. Makanya kalau bisalah kita meninggal dalam sedang berpuasa itu, Masya Allah Bapak Ibu. Ada guru saya meninggal Bapak Ibu sedang berpuasa, Pak Profesor Sirajuddin Zar, meninggal sedang puasa hari Kamis Pak. Di waktu jadi saksi di pengadilan. Ya. Ketika jadi saksi di pengadilan dan beliau terjatuh, meninggal, tidak sampai ke rumah sakit, meninggal. Nah, kalau kita meninggal sedang puasa itu, Masya Allah tuh, ya, karena itu saksinya itu, dia sedang puasa. 70 tahun perjalanan dari api neraka itu, wajahnya dijauhkan Allah. Nah, itu makanya Ibu sebisanya puasa, itu puasalah. Itu kenapa Nabi itu Ibu ketika datang ke Aisyah, lalu Nabi bertanya Aisyah, ada enggak sesuatu yang bisa dimakan? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Ini saim. Baguslah. Kalau enggak ada yang akan dimakan, aku puasa saya. Enggak. Jadi ibu-ibu kalau apa-apa, kalau enggak ada yang akan dimakan, niat puasa langsung Pak. Itu kan? Kalau berang apa rugi? Itu. Yang paling baik itu ketika enggak ada makanan, puasa langsung. Boleh. Jadi ibu-ibu apa-apa kalau puasa sunat ini bisa niatnya di tengah hari. Misalnya ibu, awak kadang-kadang lah tua-tua kan selera makan acuk hilang. Lah jam 2 balik, dak je nak tepat, dak je lapar parik rasul. Kan dak lo selera celik makan tu. Dia puasa selalai tu. Boleh tu ibu. Sah.
Puasa sunat itu boleh Pak. Boleh siang hari niatnya. Dengan catatan dari subuh, dari fajar, tidak makan, tidak minum. Tapi jam 7 lah makan sepiring atau lebih lontong sepiring itu baru jam 2 baru niat puasa itu tidak. Jadi kalau Nabi contohnya begitu. Pulang Nabi tidak ada makanan, inni saimun, saya berpuasa. Karena puasa 1 hari di jalan Allah itu akan menutup pintu neraka dari kita sejauh 70 tahun perjalanan. Itu hebatnya puasa sunat tuh, Ibu. Ya. Jadi ibu-ibu nih apa-apa yang lah pensiun, yang mungkin selera makan tidak banyak lah. Apa banyaklah puasa lah Pak. Banyak puasa lah. Ya, minimal sehari itulah menjauhkan kita dari api neraka tuh Pak. Sejauh 70 tahun perjalanan. Tapi kalau masa-masa pertumbuhan, yo balik puasa Pak. Tapi kalau masuk-masuk pensiun juga Pak, justru puasa yang nikmat. Kenapa? Maka perbanyaklah puasa, karena begitulah janji Nabi bagi orang yang puasa 1 hari saja di jalan Allah. Lalu hadis berikutnya, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan, hanya bahasa Arab Ibu, Ramadan dulu. Lalu dia ikuti Ramadan itu 6 hari di bulan Syawal, maka dia diberikan nilai puasa selama puasa setahun penuh. Ini hadis riwayat Muslim juga dari Abi Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau Bapak Ibu puasa Ramadan, lalu setelah Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama puasanya dengan puasa 1 tahun. Tapi menariknya Bapak Ibu, Nabi mengatakan summa, bukan fa ya. Nabi tidak berkata man sama Ramadan fa'at ba'ahu, bukan fa, tapi summa atba'ahu. Apa beda fa dan summa Pak? Kalau fa itu maknanya takkib langsung. Itu makanya coba baca nanti di surah Al-Baqarah 184. Soal mengqada puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun. Siapa yang sakit boleh berbuka, siapa yang musafir boleh berbuka, tapi nanti ganti di hari yang lain, maka mengganti pakai fa'iddatun. Apa maknanya? Ibu bapak kalau sakit, kalau musafir, begitu Ramadan selesai langsung ganti. Maknanya langsung. Jangan ditunda-tunda lu sekian bulan ke depan mati beko hutang. Ibu yang haid misalnya di bulan Ramadan haid lalu ya tidak puasa, begitu Ramadan selesai ganti dulu. Syawal belakangan, tunda Syawal tuh wajib ganti. Kenapa? Mengqada tuh wajib. Syawal sunat. Jangan ibu kaja yang sunat dulu. Yang wajib kemudian dikesampingkan. Yang wajib dahulukan. Ibu kalau tidak jadi puasa Syawal, tidak mati ibu, tidak ada masalah. Tapi kalau ibu tidak mengqada, mati ibu berhutang sampai ke akhirat. Kecuali ada anaknya, cucunya atau keluarganya, walinya yang mau membayarkan, selamatlah dia. Boleh Ustaz, boleh. Ada hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati, syaratnya mati dulu, dan dia punya hutang, maka dipuasakan oleh walinya hutang puasanya. Tapi syaratnya lah mati. Ketika sakit kemudian naik. Misalnya ibu sedang sakit, itu ibu anak sadonya. Marilang, ama ada hutang puasa mah 30 hari. Ang le beranam mah 55 hari surang ya. Tak boleh. Ya, kewajiban pada yang berhutang bayar. Kecuali dia mau, tapi itu setelah mati. Makanya ibu mengqadanya capek-capek, jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang awak tuh kan gitu, ibu ya, ketika muda-muda dulu haid, tunda-tunda, salah tumpuk-tumpuk utang kok. Kini dak takana baranya lah itu. Acaranya bagaimana Ustaz? Ibu setiap puasa sunat niat mengqada. Terutama Senin Kamis. Senin Kamis qada, Senin Kamis qada. Jangan puasanya Senin Kamis niatnya puasa mengqada. Andai sudah lunas hutang ibu, nah maka dia jatuh sunat otomatis.
Tapi kalau ibu niatnya puasa Senin Kamis, ya dapat pahala sunat saja. Yang hutang tidak bansuanya loh. Tapi kalau niatnya bayar hutang, kalau ada hutang, selesai hutang. Kalau tidak ada hutang, jatuh ke sunat. Itu aturannya. Ya kadang-kadang kita ni kan tidak teringat lagi ibu. Di masa-masa muda dulu. Dah berapa hutang kita, tidak ingat kita lagi. Sekarang kita ingin membayarnya. Sudahlah, setiap puasa Senin Kamis, niatnya mengqadha saja. Gitu. Jangan Senin Kamis, kecuali ibu lah yakin, lah benar-benar yakin bahwa hutang ibu sudah lunas. Ya. Nah, tadi kenapa puasa Syawal tidak menggunakan fa, tapi menggunakan summa? Ini artinya puasa Syawal itu tidak boleh tergesa-gesa. Puasa Syawal itu harus bersantai-santai. Itu summa. Ibu sudah puasa Ramadan orang rayu, apalagi di awakku rayu lebaran puasa ko gadang lamo. Seminggu tu makan setelah dulu. Pai batamu makan, datang orang ke rumah awak age makan setelah dulu selama seminggu. Baru minggu kedua baru mulailah puasa Syawal. Karena summa puasa Syawal tu tidak mesti segera. Boleh bersantai-santai. Bahkan boleh saja di ujung saja Syawal nanti. Ya, mungkin 6 hari atau seminggu menjelang Syawal berakhir, mulailah puasa. Atau puasanya sehari puasa, 2 hari tidak. Pokoknya masih di bulan Syawal. Jadi ibu turi lo puasa. Puasa Ramadan lah 30 hari. Tambah lo tanggal 2 dah mulai lo puasa. 6 hari lo puasa. Lama wana apa-apa puasa. Boleh. Itu kenapa Nabi mengatakan summa atba'ahu sittan min Syawal. Pakai summa. Bahwa puasa Syawal itu tidak perlu ibu bapak tergesa-gesa, harus segera bersantai-santai sajalah. Yang penting hitungan harinya 6 dan di bulan Syawal. Dan pahalanya tuh sama puasa setahun. Kenapa Bapak Ibu puasa setahun kalau puasa 1 Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal? Karena Bapak Ibu kalau puasa Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal itu puasanya 36 hari. Kurang lebih. Atau 2 atau 35. Kalau puasa Ramadannya 29. Kenapa sama dengan setahun Bapak dan Ibu? Karena Nabi Adam itu puasanya sepanjang tahun 36 hari. Itu ada hadisnya begitu. Jadi Nabi Adam tuh Ibu ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam tuh berpuasa setiap hari, ya setiap bulan 3 hari. Itu yang disebut puasa hari putih namanya. Ayyamil bid. Ya, tanggal 13, 14, 15. Jadi Nabi Adam itu puasa setiap bulan 3 hari. Dan bulan ini Bapak Ibu sejak mulai awal diciptakan langit dan bumi, jumlah bulan itu 12. Inna iddatas syuhur indallahi isnata asyara syahran. Bilangan bulan sejak awal alam diciptakan kata Allah 12 bulan. Jadi bulan ini sejak awal diciptakan 12 Bapak Ibu. Ya. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai nanti Zulhijjah itu sudah ada sejak masa lalu. Cuman hitungan tahunnya lu nado nih. Kapan hitung tahunnya? Mulai tahun 1 itu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah mulainya Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa puasa Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal itu puasanya setahun? Itu jumlah harinya 36 sama dengan puasa Nabi Adam yang puasa setiap bulan 3 hari kali 12 36 hari juga. Nah, inilah Bapak Ibu ya kehebatan puasa sunat. Dan masih ada lagi sebenarnya puasa yang lain, puasa Arafah, puasa Asyura, ada puasa hari putih ya, dan ada puasa hari Senin dan hari Kamis dan seterusnya. Nah begitu Bapak Ibu ya, beberapa ketentuan tentang ibadah puasa sunat ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memilih lah ya kapan dan hari apa yang bisa kita berpuasa di jalan Allah supaya kita dijauhkan dari api neraka dengan 1 hari berpuasa itu sejauh
70 tahun perjalanan. Nah, begitu Ibu, nanti habis sisa kita tidak lanjut karena ada hal lebih halal di